Dalam bukunya The Intelligent Investor, Benjamin Graham, seorang pakar legendaris investasi yang merupakan juga guru dari Warren Buffett, seorang yang legenda investasi dunia sepanjang masa, beliau mengatakan bahwa kalau kita ingin menjadi seorang investor yang hebat, kuncinya adalah kepada bagaimana kita bisa mengelola resiko. Jadi bukan bagaimana kita menghindari resiko, karena semua pasti ada resikonya, semua investasi pasti ada resikonya. Jangankan investasi sebetulnya, jalan kaki aja ada resikonya, bisa kepleset. Maka yang kita harus lakukan sebagai seorang investor yang sukses adalah bagaimana kita bisa mengelola resiko, dan di saat yang sama kita harus punya keberanian dalam mengambil resiko. Kalau kita cuma modal berani aja, itu sama seperti kita adalah seorang gambler, penjudi, spekulan. Tapi kalau kita cuma menghindari resiko aja, ya itu sama seperti kita berperilaku seperti seorang banker yang hanya melihat resiko, dan resiko. Nah, kalau kita menggabungkan antara banker yang jago melihat resiko dengan keberanian seorang gambler atau spekulan, maka itulah yang namanya investor yang sukses. Sekali lagi, investor yang sukses harus berani mengambil resiko dan memanage resiko. Nah, bagaimana caranya memanage resiko? Kembali lagi kepada profil resiko kita sebagai seorang investor. Ini kuncinya. Seorang investor yang sukses, mereka bukan mencari investasi-investasi yang memberikan hasil yang benar-benar bombastis. Karena seorang Warren Buffett aja bisa dikatakan sebagai seorang legenda. Dia itu return on investment dari portfolionya itu adalah 30% per tahun. Jadi seorang investor yang sukses bukan mencari yang kemudian, wah saya mau cari yang returnnya 50% setahun, yang 100% setahun. Bukan. Karena 30% aja udah jadi legend. Nah, kalau buat orang biasa kayak kita, mungkin 15%, 8%, 12% setahun itu udah oke. Selama di atas bunga deposito dan di atas misalnya di atas obligasi. Obligasi aja bisa ngasih kita 6% sampai 8% per tahun. Seperti itu biasanya. Nah, kalau kita bisa dapat yang 8%, 12%, 15% itu udah oke banget sebetulnya. Syukur-syukur bisa dapat 20%. Itu udah mantep banget. Nah, tapi sekarang gini. Kalau misalnya kita punya uang 10 juta buat diinvestasikan, anggap aja yang hasilnya 10% per tahun. Artinya dari 10 juta kita akan dapat 1 juta per tahun. Banyak yang kemudian merasa, waduh 1 juta setahun buat apa? Buat bayar parkir aja nggak cukup tuh. Iya, kalau investasinya cuman 10 juta. Makanya investor-investor yang sukses itu biasanya mereka di backing atau di backup dengan bisnis yang sukses juga. Ataupun kalaupun mereka adalah seorang karyawan, mereka adalah karyawan yang biasanya udah C-level. C-level itu artinya chief executive level. Udah chief level, misalnya chief executive officer, chief operation, COO atau CMO atau CFO udah di C-level. Sehingga mereka punya gaji atau income yang besar untuk kemudian diinvestasikan. Nah, balik lagi ke profil resiko. Profil resiko kita seperti apa? Gampangnya tentang profil resiko adalah kita mengenali diri kita itu sebanyak apa uang yang berani kita sacrifice. Contoh, misalnya saya dapat hadiah misalnya undian menang hadiah 100 juta. Artinya kalau saya punya pekerjaan dengan gaji 5 juta sebulan dan kemudian tiba-tiba saya dapat hadiah 100 juta, dan kemudian 100 juta ini saya investasikan dan hilang, apakah saya jadi miskin? Jawabannya tidak. Karena saya masih punya 5 juta setiap bulan dari pekerjaan utama saya. Nah, balik lagi. Berapa uang yang Anda siap kehilangan jika investasi ini gagal total? Karena kita tahu, semua investasi resiko terburuknya adalah uang kita hilang. Resikonya adalah semua modal kita hilang. Mungkin Anda sekarang berpikir, kalau saya investasi di saham kan uang saya nggak akan hilang kecuali perusahaannya bangkrut. Kata siapa? Bisa nggak kita beli saham? Kita beli saham misalnya 2 juta rupiah. Kemudian kita mau jual sahamnya. Nggak bisa karena nyangkut selamanya. Bisa nggak? Bisa banget. Lalu kemudian misalnya saya beli properti harganya 500 juta. Kemudian saya jual nggak laku-laku. Bisa nggak? Ya bisa. Memang benar di atas kertas saya punya aset, tapi kemudian nggak bisa saya jual, nggak bisa saya uangkan, sama aja. Itu ya nggak bisa diuangkan juga, nggak bisa kita tarik juga cuannya. Nah, berapa uang yang Anda siap sacrifice untuk investasi Anda? Inilah sebetulnya kembali lagi profil resiko Anda. Karena seperti kata Ben Graham,
seorang investor yang hebat ini adalah tentang mengelola resiko. Mengelola resiko atau memanage keuangan kita itu kita harus mengenali seberapa besar profil resiko kita. Seberapa banyak uang yang kita sanggup korbankan, seberapa banyak uang kita sanggup resikokan untuk setiap investasi. Kalau saran saya, misalnya punya income 5 juta, lalu kemudian dari 5 juta itu biaya hidupnya adalah anggaplah 3 juta. Ya udah 2 juta itulah maksimum resiko yang bisa kita ambil. Tapi ingat, 2 juta ini bukan uang yang kita sisakan untuk investasi, tapi uang yang kita sisihkan di depan untuk investasi. 5 jutanya masuk, 2 jutanya invest dulu, kita bertahan hidup dengan sisa 3 jutanya. Itu yang benar. Karena kalau kita menyisakan, biasanya nggak ada sisa. Oke, mudah-mudahan apa yang saya share bermanfaat. Jangan lupa like video ini dan share video ini supaya lebih banyak lagi yang mendapatkan benefit dari video ini. Dan subscribe YouTube channel ini karena setiap hari saya akan share tentang tips, jurus, strategi yang akan membuat kamu semakin kaya, semakin pintar, dan semakin naik level. Thank you, sampai ketemu lagi di video berikutnya.